Kita mau devotion dulu ya. Yuk, siapkan hati, siapkan semuanya untuk mengikuti devotion pada hari ini. Yuk, kita menyanyikan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Oke. Buat hari ini, Engkau sudah menolong kami selama ini dan menyertai kami selama ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami untuk memiliki hati yang baik sebagai tanah yang subur untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan tumbuh dengan subur di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Senatan ya. Pada pagi hari ini Senatan mau membagikan akan kebenaran firman Tuhan ya. Dan sebelum Senatan membagikan akan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Nah, sebentar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan,
Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran mereka Tuhan, bila mereka boleh menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pembacaan, pemberian kebenaran akan firman-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan hidup kami Tuhan untuk mengalami kegiatan kami Tuhan hari ini Tuhan dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum Senatan bacakan akan ayat pada pagi hari ini, Senatan ingatkan lagi akan ayat hafalan kita ya. Masih ingat ya yang di bulan lalu ya, atau minggu lalu, yaitu ada di Kolose 3 ayat 23, yaitu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, pada pagi hari ini Senatan mau membagikan ayat firman Tuhan yang ada di 1 Samuel 3 ayat 1-10. Kita hari ini mau belajar sama-sama, yaitu belajar dan meneladani satu tokoh di Alkitab, yaitu Samuel ya. Senatan akan bacakan buat kalian semuanya. Silakan diambil Alkitabnya, kita mau buka sama-sama di 1 Samuel 3 ayat 1-10. Di sini kita lihat judulnya saja sudah kelihatannya anak-anak. Samuel terpanggil, artinya Samuel ini sudah dipanggil Tuhan sejak mudanya, sejak kecil. Dia sudah dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa melalui hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Senatan bacakan ya, 1 Samuel 3 ayat 1-10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat bait Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat yang terakhir, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah Senatan bacakan di 1 Samuel 3 ayat 1-10. Kita belajar bersama-sama anak-anak di sini satu tokoh di Alkitab, yaitu Samuel. Dia sudah dipakai Tuhan secara luar biasa sejak mudanya, sejak dia kecil. Dia sudah dipakai Tuhan, dia sudah melayani Tuhan dengan luar biasa.
dengan anugerah dan kasih-Nya Dia melayani dengan baik. Beberapa contoh di sini kita boleh meneladani dan mencontoh sikap dan karakter dari Samuel ini ya. Beberapa contoh Sinatan akan bagikan. Yang pertama adalah Samuel tidak ragu menyatakan kebenaran ya yang terdapat di ayat di Alkitab. Sinatan bacakan dulu, yaitu di 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Nah, kita di sini belajar bersama-sama. Yang pertama adalah sikap Samuel, yaitu tidak ragu menyatakan kebenaran. Artinya dia tidak berbohong, tidak berdusta, tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Di sini dikatakan di ayat ini tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Artinya dia berkata dengan jujur, berkata dengan apa adanya ya. Dia boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk suatu kebenaran. Kita sama-sama belajar dari sini tentang sikap dan keteladanan tentang Samuel buat hidup kita, yaitu kita harus menyatakan tentang kebenaran. Kita harus bersikap dan belajar untuk jujur buat kehidupan kita. Yang kedua adalah Samuel memiliki kasih untuk orang lain. Nah, ini sangat penting ya buat hidup kita ya, karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita wajib untuk memiliki kasih dan memberikan kasih dan memberikan sayang pada orang lain. Senatan bacakan ada di 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Saul berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Di ayat ini jelas sekali kalau Samuel mengasihi Saul. Di sini ayatnya sangat jelas sekali. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dia sangat berduka cita akan Saul. Dia sangat mengasihi Saul, mengasihi orang lain. Dia menyatakan dirinya bahwa dia mengasihi orang lain lebih dari apapun, lebih dari dirinya sendiri, yaitu mengasihi Saul itu sendiri. Ya, di sini kita juga belajar anak-anak bahwa sikap atau keteladanan Samuel yaitu memiliki kasih untuk orang lain dimanapun anak-anak berada. Ya, anak-anak ketika berteman dengan siapapun, kasihi mereka. Ya, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, oke. Keteladanan berikutnya yang diberi contoh dari Samuel yaitu Samuel taat sepenuhnya kepada Allah. Ya, seperti hidup kita harus mau belajar taat setia kepada Allah. Kita mau belajar di sini satu ayat ya. Senatan bacakan ada di 1 Samuel 8 ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Di ayat ini sangat jelas ya. Samuel taat sepenuhnya kepada Allah ya. Anak-anak di rumah juga harus belajar taat setia. Contohnya ketika Miss Dancernya memberi tugas atau pembelajaran secara jarak jauh melalui Zoom atau Google Classroom atau dan lain sebagainya, anak-anak belajar memberi yang terbaik, taat setia, melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ketika ada tugas yang belum diselesaikan, anak-anak belajar untuk menyelesaikan dengan baik. Ketika anak-anak tidak bisa mengerjakan, boleh bertanya pada orang tua, pada orang lain, pada tetangga yang bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga anak-anak boleh belajar taat dan setia pada Tuhan Allah kita pribadi. Demikian anak-anak yang Senatan bisa sampaikan. Di sini Senatan lihat banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab, banyak sekali termasuk 12 murid Tuhan Yesus. Ya, di sini sebagian besar tokoh-tokoh di Alkitab ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Tetapi bagaimana kita mau belajar,
mau meneladani, mau mencontoh sikap yang baik. Kita mau ngambil hal-hal yang baik saja dari mereka. Ya, kita mau belajar menteladani, sehingga kita dari situ kita mau diubahkan. Siapa yang bisa mengubahkan kita? Yaitu Tuhan sendiri yang bisa mengubahkan hidup, karakter, sikap, dan tingkah laku kita serta perkataan kita. Tuhan sendirilah dengan anugerahnya dan kasihnya boleh mengubahkan hidup kita secara di dalam hati dan keseluruhan kehidupan kita, lepas pribadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih anak-anak buat hari ini. Itu saja yang bisa Senatan bagikan. Semoga anak-anak di kemudian hari menjadi lebih baik, diubahkan Tuhan secara sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk lebih taat pada orang tua, taat kepada Tuhan yang memberi kasih karunia-Nya pada kita, sehingga kita sampai hari ini boleh hidup dan diberi nafas dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih anak-anak buat hari ini. Itu saja yang bisa Senatan bagikan. Semoga firman pada pagi hari ini menjadi kekuatan, rema, dan pedoman, dan kita mau belajar serta diubahkan oleh sikap dan keteladanan karakter setiap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Terima kasih anak-anak. Dan sebelum Senatan akhiri, Senatan mau berdoa buat kalian semua. Mari. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak didik Tuhan yang ada di rumah Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau curahkan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bila anak-anak-Mu Tuhan boleh melakukan Tuhan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita Tuhan. Engkau ubahkan Tuhan dan Engkau ikut campur tangan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Engkau ikut mengubah setiap karakter, tingkah laku, perkataan Tuhan maupun perbuatan setiap pribadi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hari menjadi hari yang luar biasa dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan suatu hari nanti Tuhan anak-anak-Mu boleh Engkau pakai hidupnya Tuhan secara luar biasa Tuhan. Engkau pakai hidupnya untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, dan Engkau memakai hidupnya Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa di depan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.